Begini ya, saya ingin ingatkan bahwa PBB sudah mengeluarkan resolusi tanggal 15 Maret. Ya, tanggal 15 Maret tahun ini resolusi tentang anti Islamophobia. Jadi Islamophobia itu tidak boleh. Nah, kayaknya Indonesia kan justru sedang subur-suburnya melaksanakan politik Islamophobia. Nah, kalau ini bukan dari gerakan Islamophobia, pertanyaannya, benarkah gerakan khilafah ini sudah membahayakan NKRI? Seberapa besar pengaruhnya terhadap kedaulatan NKRI? Menurut saya banyak yang lebih berbahaya. Ya, penyimpangan terhadap pasal 33 UUD 45, oligarki ekonomi yang sudah merasuk ke oligarki politik, ini lebih membahayakan. Jelas-jelas bertentangan dengan UUD 45 dan membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Presiden threshold 20% yang bolak-balik digugat ke MK tapi tetap dikalahkan. Ini lebih berbahaya. Saya kira hakim MK itu harus ditangkap juga. Ya, karena membahayakan demokrasi. Demokrasi itu kan memberi kesempatan kepada semua orang untuk berpartisipasi dari oleh dan untuk rakyat. Dan kan ini memang isi dari pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua partai boleh mengajukan calonnya, baik partai itu sendiri-sendiri maupun gabungan. Nah, ternyata dibatasi. Ini kan di judicial review berkali-kali. Ya, MK kan keliru sebenarnya. Ini juga membahayakan loh. Dan potensinya udah terasa. Karena oligarki kemudian sudah mengantongi tiket-tiket siapa yang bakal menjadi calon pemimpin Indonesia ke depan. Ini berbahaya. Tapi ini nggak ada sorotan apa-apa menurut saya. Malah aman-aman saja. Sementara gerakan yang dengan modal 2 miliar, 2,4 miliar, 2,5 miliar dianggap sangat berbahaya dan lain sebagainya. Saya ingin katakan di kehidupan demokrasi ini, yang di alam pikiran itu tidak boleh dihukum. Kecuali gerakannya jelas sudah mengarah kepada hal yang dikhawatirkan mengganggu, saya kira itu harus ditangkap. Ya, silakan organisasinya dilarang. Kan sama juga dengan HTI, dengan FPI. Oke ya, kalau memang itu dianggap salah. Tapi kemudian menangkap orangnya, divestivalisasi, seakan-akan ini membahayakan negara dan bangsa. Kita lihat aja orang yang ditangkap udah sangat tua seperti itu. Tengok gedungnya seperti itu, jaringannya juga hanya di Lampung dan sebagainya, uangnya cuma 2,4 miliar. Aneh-aneh menurut saya penegakan hukum ini. Bagus ditegakkan hukum itu, periksa tuh kenapa Garuda bangkrut, ya, kenapa Pertamina bangkrut, kenapa PLN bangkrut, itu diperiksa. Pertanyaannya nih, yang dikhawatirkan apanya? Khilafah itu dalam pandangan Islam melaksanakan Islam dengan murni. Apa itu salah? Kaitannya dengan terorisme? Siapa bilang? Itu tadi Islamophobia, bahwa teroris is Islam, Islam is teroris. Itu sudah ditinggalkan di luar negeri, sekarang ditumbuh-suburkan. Saya kira ini kemandekan berpikir dan mematikan demokrasi. Nah, itu yang kita khawatirkan. Berhentilah dengan politik Islamophobia, karena Indonesia ini diperjuangkan sebagian terbesarnya adalah oleh umat Islam. Di negara-negara yang minoritas Islam, justru ada upaya yang begitu kuat dari pemerintahannya untuk menghapus Islamophobia. Tapi ironisnya di Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam, justru upaya Islamophobia sedang digalakkan. Saya nggak tahu ini untuk kepentingan siapa, tapi saya bisa menduga ini bukan kepentingan penganut agama yang ada di Indonesia. Sepenuhnya ini adalah kepentingan oligarki ekonomi yang sudah menguasai oligarki politik.